di sebelah kirinya tanda panah itu yang kiri. Oke, jadi yang kiri dikurang yang kanan. Nah, kalau kita mau pakai energi ikatan, yang paling utama yang harus kita tahu adalah menggambar ikatannya dulu. Jadi tadi kan sudah ada persamaan reaksinya ya, HCHO ditambah H2 menghasilkan CH3OH. Nah, yang ini semua yang harus kalian bikin dulu ikatannya. Ikatannya apa saja yang terdapat dalam senyawa tersebut. Nah, ini kalian bisa lihat gambar yang sudah aku bikin. Untuk HCHO, itu ingat kalau C itu berapa tangannya? Tangannya itu ada 4. Nah, jadi tangannya 4. Kemudian yang H itu tangannya pasti 1. Yang O tangannya pasti 2. Jadi saat kita buat gambar untuk HCHO, kita bisa tebak, oh C itu pasti tangannya 4, berarti satunya akan mengikat H, satunya lagi ikat H yang satunya, dan ketemu dengan O, di mana O itu butuhnya atau tangannya itu ada 2. Nah, C juga tadi sisa 2 tangannya, maka ketemulah sehingga muncullah C rangkap 2 O. Oke. Ya. Nah, terus H2 ya, tadi saya bilang H itu rangkapnya atau tangannya itu ada 1, ketemu dengan H yang tangannya 1, jadi rangkapnya cuma 1, ikatan tunggal namanya. Ya, oke. Nah, terus CH3OH. C tadi saya bilang C itu tangannya 4. 1, 2, 3, 4. Masing-masing ikat H, kemudian satunya akan ikat O, terus yang O ini tadi tangannya 2. Berarti satunya terikat di C, satunya terikat di H. Jadi ini penting kalian harus tahu cara gambar ininya, cara gambar strukturnya, karena kita bakalan butuh ini, berapa sih ikatan C dengan H, berapa ikatan C dengan O, berapa ikatan C rangkap 2O, itu semuanya akan mempengaruhi perhitungan kita nantinya. Oke, nah nanti setelah kita bikin persamaan reaksinya seperti ini, setelah kita tahu ada ikatan-ikatan apa saja, barulah kita masuk ke rumus. Nah, ini tadi di soal dibilang entalpinya adalah 9 kJ. Berarti di sini sudah diketahui sebenarnya entalpinya sama dengan 9. Tapi yang ditanyakan adalah ikatan rata-rata C dengan O. Jadi yang ini yang dicari, C dengan O. Di sini berapa nilainya? Nah, kita masukkan di rumus. Energi ikatan yang di kiri, yang di kiri ada ikatan apa saja? Ikatan C dengan H. Sebanyak 2 ya? Ya, jadi saya tulisnya 2 kali ikatan C dengan H. Kalau nanti ada koefisiennya di depan, misalnya koefisiennya 5, maka dikali 5 lagi, jadi 5 kali 2 kali C ikatan H. Kayak gitu ya, tapi ini koefisiennya semua masing-masing 1, jadi cukup kita 2 kali CH. Oke. Nah, terus ikatan apa lagi yang ada di kiri? C rangkap 2 O. Jadi 1 kali C rangkap 2 O, terus tambah lagi H dengan H. Terus dikurang C dengan H ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 kali C ikat H, kemudian ditambah C dengan O. Ini yang kita cari. CO, terus ditambah ada lagi ikatan O dengan H. Nah, terus sisa dimasukkan angka-angkanya. 9 sama dengan 799. Oke, ini kita lihat. Sebenarnya tidak mesti kita langsung masukkan semua angkanya, karena sebenarnya ada yang bisa kita sederhanakan sedikit. Oke, kayak ini. Bentar, pointer. Nah, kayak ini. 2 kali CH di sebelah sini, terus dikurang 3 kali CH. Jadi sebenarnya bisa disederhanakan. Jadi nanti sisanya 1 CH di sini. Oke, jadi di sini saya sudah tidak masukkan angkanya untuk CH di sebelah sini ya. Nah, jadi saya langsung tulis
untuk C rangkap 2O nilainya adalah 799. Jadi saya masukkan 799 ditambah 432 dikurang. Di sini tadi sisa 1 CH. CH tadi nilainya 416. Jadi saya tulis 416 ditambah CO yang kita cari ditambah OH. OH itu 463. Nah, nanti sisa dikalkulasi. Kalkulasi, dapatlah CO-nya 343. Jadi jawabannya adalah D. Untuk soal ini, ada yang mau ditanyakan? Kak, berarti kalau misalkan ada kedua, kayak misalkan yang tadi nih, yang tadi CH, itu berarti bisa langsung eliminasi aja ya? Bisa. Jadi kan sebenarnya ini matematikanya aja ya. Jadi kan ada 2 CH, terus dikurang 3 CH, berarti nanti sisa minus 1 CH kan? Gitu. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tiap ngerjain kayak gini berarti harus bikin strukturnya dulu. Iya, betul. Jadi harus gambar strukturnya seperti ini, supaya tahu ikatan apa saja nih yang ada di dalam senyawa ini. Kalau yang gambar-gambar kayak gini, ada yang mau ditanyakan enggak? Kayaknya udah paham semua kan ya? Ingat intinya, C itu tangannya 4, H itu tangannya 1, O tangannya 2. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sejauh ini cukup, Kak. Oke deh. Lanjut ya. Oke, nomor 2. Pembakaran gas metana dilakukan dalam kalorimeter bom yang punya kapasitas kalor. Kapasitas kalor simbolnya apa? Ada yang tahu? C besar, Kak. Oke, C besar ya. Jadi sudah diketahui C besarnya itu 2000 Joule per Kelvin dan berisi 500 gram air. Reaksinya ada segini. Terus apabila reaksi dilakukan dengan 1,6 gram gas metana dan oksigen berlebih, temperatur sistem kalorimeter naik 20 derajat. Kalau dia bilang naik 20 derajat ini, apakah ini T akhir, T awal, atau delta T? Delta T. Oke, jadi ini sudah menjadi delta T. Jadi delta T-nya sudah diketahui 20 derajat. Terus yang diketahui kalori jenis, yang ini yang ditanyakan ya, kalori jenis air dalam Joule per gram Celcius adalah, ada yang sudah ngerjain soal ini? Dadah ya. Oke, ya langsung saja ya. Nah, fokus, karena mungkin ini agak berat dikit. Jadi, di soal ini tuh sudah diketahui ya delta H-nya adalah minus 800 kilojoule. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kalor itu atau Q itu sama dengan minus delta H. Jadi ini perlu diingat, Q sama dengan minus delta H. Jadi saya bisa tahu bahwa Q-nya itu atau kalornya untuk reaksi ini adalah 800 kilojoule per mol. Saya ubah menjadi joule untuk memudahkan nanti untuk mencari di kalori jenis airnya, karena dia maunya dalam satuan joule. Berarti saya ubah ke joule. Kilojoule ke joule dikali 1000. Jadi Q-nya sama dengan 800.000 untuk 1 mol. Ini untuk 1 mol sesuai dengan reaksi ini. Tapi yang ditanyakan adalah apabila reaksi dilakukan dengan 1,6 gram gas metana. Jadi yang dia mau adalah untuk 1,6 gram gas metana, bukan untuk 1 mol. Kalau untuk 1 mol, nanti sisa pakai yang ini, terus nanti masuk di rumus, udah selesai. Tapi yang ini dia maunya 1,6 gram gas metana. Jadi kita cari dulu, untuk 1,6 gram gas metana itu sebanding dengan berapa mol? Nah, kita cari dulu molnya. Mol sama dengan gram per mr. Gramnya tadi 1,6, terus mr-nya berapa? Nah, ini
ada diketahui 16. Dapatlah 0,1 mol. Tadi 800.000 untuk 1 mol. Yang ditanyakan, kalau untuk 0,1 mol, berapa joule? Nah, caranya adalah yang ditanyakan 0,1 dibagi yang diketahui 1 dikali yang diketahui joule-nya yaitu 800.000. Jadi dapatlah 80.000 joule. Jadi kita sudah tahu kalor untuk 1,6 gram gas metana itu adalah 80.000 joule. Jadi di sini kalau sudah kita pakai 0,1 mol itu sudah tidak pakai joule per mol lagi satuan Q-nya ya. Tapi kalau yang di atas ini Q-nya itu masih pakai per mol karena ini untuk 1 mol gitu ya. Nah, lanjut. Yang ditanyakan adalah kalor jenis air. Kalor jenis itu satuan simbolnya apa? Ada yang tahu? C besar. C kecil. C besar. Kecil ya. Yang C besar tadi itu adalah kapasitas kalor. Kalau yang ditanyakan adalah kalor jenis itu pakai C kecil. Nah, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya Q adalah sama dengan MC delta T. Nah, ingat lagi, C besar itu sama dengan M dikali C. Jadi sebenarnya saya bisa tulis di sini nih, Q sama dengan C besar dikali delta T. Nah, masuk di rumusnya, Q-nya tadi sudah diketahui 80.000 joule. Saya masukkan di sini, terus sama dengan. Oke. Nah, di sini, yang jadi masanya itu adalah ada air 500 gram, kemudian ada apa lagi? Ada 500 gram air, kemudian sudah ada juga diketahui kapasitas kalornya 2000. Jadi perlu kita tambah ini, perlu kita jumlahkan 2000 dengan yang 500 dikali nanti dengan kapasitas kalornya. Makanya saya tuliskan di sini, dalam kurung 500 dikali C, kan sama maksudnya massa 500 gram dikali C kalor jenis air itu kan sama juga dengan C besar. Nah, jadi C besar atau 500 dikali C ditambah yang sudah diketahui tadi yaitu 2000 joule per Kelvin. Jadi 500 C ditambah 2000 dikali delta T-nya yang tadi temperaturnya naik 20 derajat. Jadi saya tulis di sini 20. Nah, terus dikalkulasi dapatlah 4.000 sama dengan 500 C tambah 2.000, jadi C-nya sama dengan 4 joule per gram derajat Celcius. Ada yang nggak dipahami untuk soal ini? Nah, sebenarnya soalnya kalau dijabarin secara matematika gini gampang, tapi kalau misalkan ngartiin jadi kayak gini gitu loh, masih nggak ngerti. Apanya? Jadi kalau misalkan jadiin matematika kayak gini nih, tinggal kali-kali aja gitu, itu gampang maksudnya. Tapi kalau misalkan masih dalam bentuk soal kayak gitu, masih sulit gitu nerjemahinnya. Oh, maksudnya sulit nerjemahin sebenarnya gimana cara untuk menggunakan data-datanya ya? Oke. Jadi sebenarnya baca aja dulu soalnya. Jadi kan ini soalnya tuh sudah diketahui reaksinya segini, habis itu ada delta H-nya. Nah, terus kita lihat ini soalnya sebenarnya mengarahkan kemana sih delta H? Dia mau pakai rumus delta H-nya pakai yang mana? Nah, terus kita lihat ada massa, ada suhu, terus yang ditanya adalah kalor jenis. Oh, berarti dia maunya itu kita pakai rumus Q sama dengan MC delta T. Nah, yang menghubungkan antara Q dengan delta H itu adalah yang ini. Q sama dengan minus delta H. Nah, terus selalu kita kita teliti yang dimaui di soal dengan yang sudah diketahui. Yang diketahui adalah 800 kJ, tapi untuk 1 mol CH4 kita lihat koefisiennya di sini cuma 1. Jadi untuk 1 mol CH4. Nah, sedangkan yang di soal itu dia maunya 1,6 gram metana. Metana itu kan sama dengan CH4 ya. Nah, jadi ini yang untuk 1 mol atau koefisiennya 1 CH4. Nah, terus yang dia mau adalah untuk 1,6 gram. Jadi perlu kita perbaiki dulu, perlu kita
cari dulu kalau kalor untuk yang 0,1 mol tadi gitu. Nah, kenapa kita mesti kayak gini? Karena apa namanya? Untuk masuk ke rumus Q sama dengan MC delta T, itu kan kita butuh Q-nya. Sedangkan Q-nya itu dia maunya 1,6 gram, jadi itu dulu yang diselesaikan gitu. Nah, habis itu barulah masuk di rumusnya. Nah, rumusnya tinggal disesuaikan aja yang dibutuhkan datanya apa. Q sama dengan MC delta T, atau tadi yang saya bilang Q sama dengan C besar dikali delta T. Oh, berarti saya butuhnya C besar dengan delta T-nya. Delta T-nya udah ada jelas 20 derajat. Tinggal C yang besarnya aja. Nah, terus C besarnya itu jangan pakai 2000 tok aja, 2000 aja gitu. Tapi perhatikan, dan berisi 500 gram air. Jadi ada kapasitas kalornya 2000, kemudian ada lagi air yang dimasukkan gitu. Jadinya berisi 500 gram. Jadinya yang menjadi C besarnya itu bukan hanya 2000 yang ini. Jadi mesti kita masukkan yang 500 gram juga, airnya juga. Jadi 500 dikali, nah ini yang dicari, 500 dikali C. Gitu. Jadi tinggal dijumlah aja. Mungkin mungkin memang agak sulit kalau baru pertama kali lihat soalnya. Nanti coba dicari-cari lagi latihan soal yang mirip dengan ini, yang menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T, supaya lebih lincah lagi kalau ketemu soal yang sama bisa langsung dikerjakan gitu. Ini data-datanya yang kayak gimana yang mesti digunakan, mesti diapain data-datanya gitu. Boleh dijelasin yang Oke, makasih Kak. 500C itu? Kenapa? Saya nggak ngerti yang 500C itu. Oh ya, jadi yang tadi saya bilang, jadi yang di dalam sistem ini, kalorimeter BOM ini, itu ada C besar yang diketahui itu 2000 joule. Tapi dia bilang di sini, dan berisi 500 gram air. Yang berarti bukan hanya ini aja yang ada di dalamnya, tapi ada juga 500 gram air. Nah, 500 gram air, ini kan beda ya satuannya, ini 1 joule per Kelvin, yang ini masih gram. Nah, terus kita lihat di sini, C besar itu sama dengan M dikali C. Oh, berarti kalau saya mau jumlah antara yang ini, kapasitas kalori yang sudah ada tadi, dengan yang air yang ini, maka yang air ini harus saya kalikan dengan kalori jenis airnya dulu. Gitu. Jadi, saya tulislah 500 dikali C ditambah 2000. Gitu. Paham enggak? Oke. Berat ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita next ya. Oke, soal selanjutnya. Ini tentang elektrokimia. Ada yang sudah buka-buka materi elektrokimia, elektrolisis? Belum? Belum ya? Sedikit Kak. Dikit. Harus banyak-banyak, soalnya sudah mau ujian kan? Oke. Soal selanjutnya, elektrolisis 100 ml larutan CuSO4 0,1 molar dalam bejana A dan 100 ml larutan AgNO3 dalam bejana B. Dilakukan seri menggunakan arus tetap ada 1 ampere arusnya pada anoda dan katoda. Anoda dan katoda PT. Pada tiap-tiap katoda terbentuk endapan Cu dan Ag, sementara pada anoda dihasilkan gas O2. Terus yang ditanyakan, ini ada pernyataan-pernyataan yang perlu kita lihat mana nih pernyataan yang benar. Setelah elektrolisis berlangsung selama 60 detik. Yang pertama, pernyataan yang pertama, massa Cu yang mengendap lebih besar daripada massa Ag. Ada yang masih ingat rumusnya bagaimana kita menghitung massa dalam sistem elektrolisis? Ada konstanta Faraday-nya? Ada yang ingat rumusnya? Masa nggak ada yang hafal rumusnya?
Oke. Mol kali valensi. Mol dikali valensi. Oke. Ya, mol dikali valensi. Oke, langsung ya. Untuk pernyataan pertama. Jadi, rumusnya adalah W sama dengan EIT per 96.500. Ini hukum Faraday berapa? Ada yang tahu? Hukum Faraday 1, 2, apa 3? 1, Kak. Iya, hukum Faraday 1. Nah, jadi pernyataan pertama ini intinya gini, kalau ada yang menanyakan massa, itu berarti kita cuma pakai dua rumus. Apakah rumus hukum Faraday 1 atau hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 bisa dipakai kalau ada salah satunya yang diketahui massanya. Tapi kalau dua-duanya tidak diketahui, maka kita pakai hukum Faraday 1. Oke, W sama dengan EIT per 96.500. Kalau kita hitung-hitung, kita hitung dulu E-nya ya. E untuk CU, itu berapa AR-nya? 63,5 dibagi valensinya. Valensi CU berapa? Ini udah ada ya, ini 2. Jadi valensi CU itu 2. Ingat aja, di dalam CU SO4, kalau kita pecah, itu kan menjadi CU2 plus ditambah SO4 2 minus. Berarti CU valensinya adalah 2. Kita lihat yang pangkat-pangkatnya itu CU2 plus, berarti valensinya 2. Oke, nah kita masukkan di rumus 63,5 bagi 2 dikali I-nya atau ampernya, itu 1 ampere, dikali T-nya harus dalam satuan detik. Nah di sini sudah dikasih 60 detik, berarti 63,5 bagi 2 kali 1 kali 60, dibagi 96.500. Kalau kita kalkulasi, dapatlah 0,019 gram. Terus kita hitung lagi untuk massa AG, rumusnya sama. Nah, kita lihat EAG, AG itu AR-nya adalah 108 dibagi valensinya. Valensinya kita lihat lagi dari AgNO3. AgNO3 kalau kita pecah menjadi Ag plus ditambah NO3 minus. Ag plus berarti pangkatnya itu ada 1, berarti valensinya 1. Berarti 108 dibagi 1. Masuk rumus 108 kali 1 kali 60 bagi 96.500. Dikalkulasi dapatlah 0,067 gram. Yang ditanyakan, dia bilang massa CU yang mengendap lebih besar daripada massanya AG. Nah, kita bandingkan WCU 0,019 dengan WAG 0,067. Mana yang lebih besar? 0,667. Oke, jadi yang lebih besar adalah yang massa AG ya. Oke, Ya, Pak. pernyataan 1 benar apa salah? Salah. Salah. Oke, ini saya kasih triknya dikit. Kalau nanti berat buat hitung-hitungnya, bisa langsung. Karena sebenarnya gini, kita lihat WCU dan WAG sebenarnya rumusnya kan sama. Yang membedakan antara perhitungan WCU dengan WAG adalah E-nya, ya kan? I-nya sama, T-nya sama, konstantanya juga sama. Yang beda adalah E-nya, berarti sisa dibandingkan aja E-nya. Kita lihat W dengan E itu berbanding lurus. Nah, berarti semakin besar E-nya, semakin besar juga W-nya. W-nya itu massa. Nah, jadi sisa dibandingkan aja. ECU banding E-nya AG. Ini 63,5 bagi 2 dibandingkan dengan 108. Kira-kira mana yang lebih besar? Tentu yang lebih besar adalah yang EAG. Gitu. Itu untuk pernyataan 1 ya. Jadi pernyataan 1 kita sudah tahu salah. Lanjut. Kita cek lagi untuk pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 dia yang disampaikan adalah jumlah atom CU yang mengendap sama dengan jumlah atom AG. Nah, dia pakainya kata jumlah atom. Nah, masuk lagi ke rumusnya stoikiometri. Jumlah atom itu sama dengan N dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro berapa? Full pangkat min 4. Nah, berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, oke. Oh, mau SS dulu. Yang mana? Yang ini? Ya, Kak. Oke, sudah? Sudah. Oke. Nah, yang kedua. Mana tadi ya? Jadi tadi sudah dapat ya bilangan Avogadro berapa? Itu mesti dihafal ya. Jadi kalau ada yang di soal manapun, kalau dia maunya jumlah atom, maka itu pasti pakai rumus yang kayak gini.
Jumlah atom sama dengan N atau molnya dikali bilangan Avogadro. Nah, terus kita lihat lagi. Jumlah atom itu berbanding lurus dengan mol. Jadi tidak perlu lagi kita hitung molnya dikali bilangan Avogadro supaya tidak ribet gitu hitungnya. Jadi cukup saja kita bandingkan jumlah atomnya dengan molnya. Karena kalau molnya besar, maka jumlah atomnya juga besar. Karena konstantanya atau bilangan Avogadro-nya pasti sama baik di Cu maupun di Ag. Ya, oke, lanjut. Langsung saja kita bandingkan mol Cu dengan molnya Ag. Molnya ini tadi kita sudah hitung ya di awal masanya, jadi bisa kita langsung masukkan di rumus. Yaitu 0,019 bagi 63,5. Pakai rumus mol sama dengan gram per AR. Gramnya 0,019 dibagi AR-nya 63,5. Oke, terus dibandingkan dengan Ag yang tadi 0,067 dibagi 108. Terus setelah saya hitung pakai kalkulator ya ini, dibandingkan dapatlah 2,9 kali 10 pangkat min 4 banding 6,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi kita bisa lihat, oh ternyata molnya Cu lebih kecil dari molnya Ag, yang berarti kalau mol Cu lebih kecil, maka jumlah atomnya juga lebih kecil daripada Ag. Sedangkan pernyataan yang kedua dia bilangnya jumlah atom Cu yang mengendap sama dengan jumlah atom Ag. Sedangkan yang kita lihat tadi ini nggak sama, berarti pernyataan 2 benar apa salah? Salah. Ya. Pernyataan 1, pernyataan 2 sudah kita cek semuanya salah. Bisa langsung kita exclude opsi-opsinya. 1, 2 salah, berarti A nggak mungkin, B nggak mungkin, C nggak mungkin, E juga nggak mungkin. Nah, berarti sudah pasti D. Kita bisa buktikan ya. Untuk nomor 3 dan pernyataan yang ketiga dan 4, dia bilang volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana A lebih besar daripada volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana B. Nah, kita lihat reaksinya. Kalau di bejana A tadi adalah larutan CuSO4. Kalau larutan CuSO4, maka yang bereaksi di katoda adalah ini, Cu2+, sedangkan yang di anoda adalah ini. Kalian udah tahu kenapa yang ini yang bereaksi, kenapa bukan SO4-nya? Atau kenapa bukan PT? Ini kan katodanya PT. Aturan elektrolisis Kak untuk SO2 itu H2O yang dipecah. Kenapa? Karena SO4 itu adalah ion sisa sama oksi, Kak. ya, oke. Jadi mesti dihafal ya itu sistemnya, aturan-aturannya, yang bereaksi di katoda apa, yang bereaksi di anoda ada apa, itu pakai aturan yang itu mesti dihafal. Karena jangan sampai pernyataan 3, 4 ini dinaikkan menjadi pernyataan 1, 2, jadi mesti harus kalian cek dulu gitu. Oke. Nah, jadi kita dapat ya reaksi di katoda di anoda untuk bejana A, terus di bejana B itu larutan AgNO3. Jadi yang bereaksi di katoda Ag-nya, yang bereaksi di anoda juga H2O karena NO3 juga termasuk ion sisa asam oksi. Oke. Terus yang dia bilang, sebelumnya yang mana yang berbentuk gas di sini, Dek? Di bejana A maupun bejana B? Yang mana gas di sini? Sama Kak, dalam status sama O2-nya banyaknya sama. Oke, jadi di bejana A yang menjadi gas, yang nomor 3 itu dia sudah bilang gas O2 ya, dia nggak bilang gas aja. Jadi di bejana A yang gas itu adalah O2, bejana B juga O2. Nah ini sama-sama oksigen gitu. Jadi volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana A lebih besar. Nah terus kita lihat koefisiennya kan sama. Koefisiennya sama berarti volumenya juga pasti sama. Jadi nomor 3 salah ya, karena dia bilang lebih besar daripada volume gas O2. Harusnya sama. Terus yang keempat, pH larutan dalam bejana A sama dengan pH larutan bejana B. Yang menentukan pH itu apa sih? Ada yang tahu? Ion. Ion apa?
konsentrasi H plus. Oke, H plus atau OH minus ya. Tapi untuk di bejana A dan bejana B yang ada adalah H plusnya. Dan terus kita lihat ini sama-sama koefisiennya. Sama-sama koefisiennya berarti sama juga konsentrasinya. Sama Sama konsentrasinya maka sama juga pH-nya. pH-nya. Tuh, jadi pernyataan 4 sama, betul ya. Dia bilang sama dengan pH lautan B. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti option yang benar apa, Kak? Yang E atau yang D atau yang mana, Kak? Yang mana tadi ya? Ini, D. 4 saja. Oke. Karena Oke, 1, Kak. 2, 3 salah, tah? Nah, oke. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada? Sejauh ini cukup, Kak. Oke. Nah, soal ini mirip dengan soal yang pertama tadi kita bahas. Energi ikatan rata-rata bla 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 adalah sekian sekian sekian. Yang ditanyakan perubahan entalpi reaksi 2 NBr3 tambah 3 F2 menghasilkan 2 NF3 ditambah 3 Br2 untuk 1 mol NF3 adalah coba dikerjakan sendiri dulu ya. Bisa? Mirip kan tadi Insya soalnya? Allah. Tadi ada yang masih ingat entalpi untuk energi ikatan itu kiri kurang kanan atau kanan kurang kiri ya? Kiri Kiri kurang kanan. Oke, coba dikerjain sendiri ya. 2 menit ya? 2 menit. Cukup. Nanti kalau ada yang sudah langsung ngomong aja.
Gimana? Udah selesai? Maksudnya 1 mol itu gimana ya, Kak? Berarti yang koefisien 2NF itu diganti gitu, Kak? Atau gimana? Dibagi sebenarnya kan? Dibagi 2 Ya, oke. karena 2 jumlah NF. Mantap. Iya, jadi kita lihat kan untuk reaksi ini, dia itu 2NF3 di sini. Berarti nanti saat kita hitung energi ikatannya, bla 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 bla, itu dapat nilainya sekian. Tapi yang dia mau adalah untuk 1 mol. Jadi sisa kita bagi ini menjadi 2. Jadi ini 2 bagi 2. Kalau di sini kita bagi 2, maka semua koefisiennya juga dibagi 2. Hasilnya C, Kak? C, oke. Ada yang 138 kilojoule. oke, ada yang lain? Semuanya udah dapat? C, Kak. Semuanya C. Oke. Udah ada 2 orang. Oke, udah habis ya waktunya. Oke, jadi ya udah betul 138. Jadi caranya tadi bisa langsung kalian bagi dulu koefisiennya, jadi habis itu langsung masuk di perhitungan, atau kalau nggak mau bisa tetap pakai koefisien yang sama, tapi nanti di akhirnya dibagi 2 gitu. Oke, jadi nanti kalau yang aku pakai ini masih pakai koefisien yang sama ya. Ini masih belum dibagi 2. Nanti kalau sudah dapat dihitung minus 276, ini untuk 2 mol NF3. Jadi kalau untuk 1 mol sisa dibagi 2. Sama kok. Jadi ya, untuk gambar-gambarnya udah dipaham kan? Kalau N itu tangannya 3, BR intinya kalau dia golongan 7, 7A itu pasti tangannya cuma 1. Jadi BR tangannya 1, F tangannya 1, N itu golongan berapa? Dan tahu golongan berapa N? 5A, Kak. Oke, dia 5A berarti dia butuhnya 3, berarti dia tangannya 3. BR juga sama. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Gampang kan? Ya, intinya mesti diingat ya, delta H itu kiri kurang kanan kalau pakai entalpi. Pakai energi ikatan. Oke, next. Oke. Nilai potensial reduksi berapa ion? Oke, arus listrik sebesar 10 mikroampere, bla bla bla. Terus yang ditanyakan spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda adalah apa? Ada yang tahu? Katoda itu cenderung mengalami mengalami reduksi atau oksidasi. Kalau elektrolisis bukannya dibalik ya, Kak? Berarti reduksi ya? Oksidasi, Kak. Masa dibalik? Ya kah dibalik? Ayo.
Katoda oksidasi apa reduksi? Reduksi. Ya, jadi baik di sel volta ataupun di elektrolisis itu semuanya katoda pasti reduksi dan anoda oksidasi. Yang berbeda antara sel volta dan elektrolisis adalah positif negatifnya. Jadi kalau di sel volta katoda positif, anoda negatif. Kalau di elektrolisis dibalik, katoda negatif, anoda positif. Tapi tetap sama-sama katoda itu pasti reduksi ya. Jadi spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda adalah apa? Berarti kita cari yang cenderung mengalami reduksi. Nah, di sini sudah ada diketahui data-data E0 untuk masing-masing unsur. E0 itu maksudnya apa sih? Nilai potensial reduksi. Kalau misalnya kita bandingkan antara Cu dengan H2, ini ada E0-nya plus 0,34, yang ini 0. Menurut kalian apa definisinya? Kalau saya bandingkan Cu dengan H2, mana yang cenderung mengalami reduksi dan mana yang oksidasi? Ada yang tahu? Mengambang, Cu Kak. lebih cenderung, Kak. Apa? Cu lebih cenderung, Kak. Oke. Ya, jadi kalau kalian ketemu data-data yang kayak gini, apa namanya? Yang namanya energi potensial, nilai potensial reduksi, itu berarti nilai yang melambangkan potensi atau kemampuannya untuk mengalami reduksi. Jadi yang E0 kayak gini itu berarti potensinya atau kemampuannya untuk mengalami reduksi. Jadi semakin tinggi nilainya, maka semakin berpotensi untuk mengalami reduksi. Jadi tidak ada E0 oksidasi, yang ada itu cuman reduksi. Jadi yang dibandingkan adalah semua nilai-nilai potensinya untuk mengalami reduksi. Jadi kalau kita bandingkan, nanti sisa kita lihat mana yang rendah, maka itu yang mengalami oksidasi, kayak gitu ya. Jadi, oke, selanjutnya yang dia tanyakan, nah ini ya, yang dia tanyakan adalah spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda. Katoda tadi kita bilang yang mengalami reduksi, berarti saya mesti cari dulu nih, di antara semua senyawa ini, reaksi-reaksi ini, yang mana yang akan bereaksi di katoda? Ada yang tahu yang mana yang kira-kira di antara semua ini yang akan mengalami reaksi di katoda, yang akan bereaksi di katoda? Cu, Kak. Kenapa bisa Cu? Karena NO yang paling besar. Gitu ya. Jadi kita lihat E0-nya mana yang paling besar, maka itu yang akan cenderung mengalami reduksi. Yang cenderung mengalami reduksi, maka akan diletakkan di katoda. Gitu. Jadi, spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda adalah Cu. Jelas, gampang. Nah, sisa kita lihat-lihat aja nilai-nilainya, habis itu kita tebak. Dapat opsi C. Sudah selesai. Ini apa namanya cara cepatnya atau cara ingatnya karet anoks. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Ada yang mau ditanyakan buat soal ini? Nah, ini berarti cara gampang. Nilai Apa? lanjut Del. Duluan. Mana? Berarti maksudnya nilai potensial reduksi yang plus itu semakin memudahkan untuk reduksi gitu, Kak? Iya, betul. Thank you, Kak. Oke, coba ya latihan. Kalau misalnya yang dibandingkan adalah PB dengan Fe, mana yang akan di katoda? Yang akan bereaksi di katoda? PB dengan Fe. BB. Oke, paham ya. Jadi karena dia nilainya minus, maka semakin semakin kecil angkanya itu semakin besar nilainya gitu ya. Oke deh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini berarti cara gampangnya kalau misalkan ditanyanya katoda berarti cari aja yang nilainya paling gede gitu. Ya, betul. Oke, makasih. Coba balik soalnya dari anoda.
Oke, boleh. Jadi kalau yang di anoda siapa? Yang mana? Yang Fe. Yakin. Ada yang lain? Enggak yang asam sisa itu, Kak. Yang 2H2O itu, Kak. Nah, iya. Ini ya, 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2 OH minus. Nilainya minus 0,830, lebih kecil lagi daripada yang Fe. Berarti yang akan bereaksi di anoda adalah yang ini. Gitu. Oke. Ada lagi? Lanjut, Kak. Oke deh. 3. Oke. Soalnya sama. Udah bosen kali ya. Energi ikatan, jadi kiri dikurang kanan. CH3Br tambah Br2 menghasilkan CH2Br2 tambah HBr. Kalian bisa ini nggak sih, bisa apa namanya, coret-coret layar? Kalau bisa satu orang dong, gambarin coba ikatan-ikatannya ini. Fadel deh, Fadel. Bisa nggak Fadel? Caranya gimana tuh kalau lihat tuh, Kak? Hah? Pakai Caranya gimana kalau lihat tuh? fitur apa sih? Yang gambar-gambar itu ada nggak sih? Kalau di HP bisa sih. Saya kalau lihat tuh nggak tahu deh. Laptop nggak bisa ya, yang pakai HP kalau gitu. Ada siapa? Satu aja, satu orang. Untuk memastikan kalian tuh benar-benar sudah paham cara gambarnya. Siapa? Ayo volunteer. Nggak ada. Oke, lanjut aja ya. Kita sampai jam berapa ya? 30 menit lagi ya ini. Iya Kak, tinggal sampai 14.30. Oke, nah ini ya gambarnya. CH3Br, C-nya 4 tangannya, Br 1 tangannya, ya dan seterusnya. Oke, nanti bisa dihitung sendiri di rumah. Oke, lanjut. Jika pada elektroda negatif terdapat ion Cl- dan ClO-, elektroda positif yang tepat untuk menghasilkan sel volta adalah, coba dipikir-pikir dulu ya, aku izin 5 detik, bentar. Gimana? Oke, ini sel volta ya, yang tadi sebelum-sebelumnya kita bahas adalah tentang elektrolisis. Sekarang sel volta. Tadi sudah saya sebutkan juga kalau sel volta itu katodanya positif atau negatif? Positif, anoda negatif. Nanti aku kirim aja ya, kirim PPT-nya. Jadi nggak mesti kalian SS mulu. Nanti kirim aja PPT-nya. Gimana, Kak? Ini siapa namanya? Excel. Excel kan mau SS. Nanti aku kirim aja PPT-nya, jadi nggak mesti SS mulu. Ya. Nah iya benar, supaya nggak boros. Ya. Sel volta ya, tadi katodanya apa? Positif apa negatif? Katodanya positif ya, kalau sel volta katoda positif, anodanya negatif. Berarti yang dibilang pada soal ini elektroda negatif itu berarti di anodanya, yang di anoda itu sudah ada Cl- dan ClO-. Kita lihat Cl dengan ClO berarti di sini ya, E0-nya itu plus 0,9. Oke. Terus yang ditanyakan elektroda positif yang tepat.
Oh, wait. Oke. Elektroda positif yang tepat. Elektroda yang positif itu berarti yang katoda ya tadi. Berarti kita cari mana yang di antara reaksi-reaksi ini yang bisa menjadi katoda saat dipasangkan dengan ClO-nya ini plus 0,9. Tadi kita sudah bahas ya sebelumnya bahwa E0-nya ini kan melambangkan dia potensinya untuk mengalami reduksi ya. Nah, sedangkan yang di katoda ini yang masih belum diketahui. Katoda kan mengalami reduksi. Sedangkan yang ini yang plus 0,90 tadi sudah ditetapkan dia di anoda. Di anoda berarti dia mengalami oksidasi. Berarti yang mau kita cari itu adalah yang lebih tinggi atau lebih besar nilainya daripada ini plus 0,90. Yang mana jadinya? Apakah NI? NI lebih kecil, berarti nggak mungkin. PB lebih kecil juga, CU juga lebih kecil, AG juga lebih kecil. AU berarti. Nah, berarti AU ya. Ini kayaknya tandanya itu plus ya di sini, bukan minus. Agak kabur juga angkanya, tapi kemungkinan ini plus ya. Karena kalau bukan plus nggak ada jawabannya berarti. Jadi AU itu kan plus 1,5. Berarti jawabannya yang AUE. Ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak sih penjelasannya? Jelas, tapi aku lagi nyimpulin pakai caraku sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? 3, 2, 1, nggak ada. Lanjut ya. Kenapa nggak bisa di next? Oke. Nah, ini sama juga energi ikatan. Nanti kalian kerjakan sendiri, hitung sendiri ya. Gambarnya kayak gini. Ini C2H5F. C rangkap 1. Ya, terus oke. Nanti bisa dilihat sendiri ya gambarnya. Kalau ada mau ditanyakan nanti bisa lewat chat atau lewat grup aja, nggak apa-apa. Oke, nanti dikerjain sendiri ya. Lanjut, zat yang diperoleh di anoda pada elektrolisis larutan garam AgNO3 dengan elektroda karbon adalah yang dia tanyakan adalah zat yang bisa dihasilkan di anoda. Yang dielektrolisis adalah larutan garam AgNO3. Berarti kalau dia soalnya kayak gini, kita harus cari dulu reaksi apa yang terjadi di katoda dan reaksi apa terutama yang terjadi di anoda. Karena yang ditanyakan adalah zat yang diperoleh di anoda nih. Berarti kita mesti cari tahu dulu reaksi yang muncul atau yang terjadi di anoda. Caranya gimana? Langsung aja ya. Elektrolisis larutan AgNO3. AgNO3 kalau saya pecah itu berarti nanti akan menghasilkan ion Ag plus ditambah NO3 minus. Dia pakai elektroda C. Elektroda karbon ini termasuk inert atau non inert? Ada yang tahu? Inert, Kak. Iya, dia itu masuk inert ya. Berarti nanti tidak akan mempengaruhi reaksi. Oke. Nah, jadi saya buat seperti ini. Spesies yang akan mendekat di katoda, ingat elektrolisis, katodanya itu negatif, anodanya positif. Jadi yang katoda negatif, itu nanti yang mendekat adalah yang positif, Ag+. Tapi karena dia larutan, maka bukan hanya Ag+ saja yang ada di larutan itu, tapi ada juga H2O. Beda ceritanya kalau dia pakai istilah lelehan. Kalau dia pakai lelehan, itu berarti tidak ada H2O di dalamnya. Tapi karena dia pakai larutan, maka ada H2O juga yang mendekat di sini. Jadi yang nanti di katoda itu ada dua kemungkinan yang bereaksi, apakah Ag+ atau H2O. Caranya kalau kita mau tahu yang mana yang akan bereaksi, pakai aturan yang tadi sudah dijelaskan sama teman kita tadi. Ada aturan-aturannya itu kan ya. Nah, itu harus dihafal. Terus lanjut, spesies yang mendekat di anoda, anodanya bersifat positif, maka yang akan mendekat adalah NO3- dan H2O. Dari
penjelasan yang ini, kemudian nanti kita lihat aturannya, dapatlah reaksi yang ada di katoda ini, terus yang di anoda. Kita fokus di anoda karena yang ditanyakan adalah zat yang diperoleh di anoda ya. Jadi di anoda positif karena dia yang mendekat adalah NO3- dan H2O, dan berdasarkan aturan kalau ada ion sisa asam oksi dan ada H2O, maka yang bereaksi adalah H2O-nya. Berarti hasilnya seperti ini. 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Yang ditanyakan zat yang diperoleh di anoda. Zat yang diperoleh adalah yang di sebelah kanan panah, bukan yang sebelah kiri. Yang diperoleh itu yang di sebelah kanan. Jadi bisa 4H+, bisa O2. Ya, itu 2 ya. Oke. Berarti opsi E tentu salah, bukan OH- tapi 4H+ ya. Terus O2. Nah, ini ada opsi B, opsi D, sama-sama oksigen tapi yang bedakan adalah wujudnya. Satunya dia bilang wujudnya gas, satunya dia bilang wujudnya aqueous, larutan. Yang benar adalah B. Sudah jelas ya, oksigen itu pasti berbentuk gas. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Jelas? Ada cara ini nggak, Kak? Cara singkatnya? Kenapa? Ada cara singkatnya nggak? Cara singkatnya nggak ada kayaknya. Jadi memang mesti dicari dulu. Jadi kalau untuk ini, soal ini kan yang dia tanyakan cuma anoda. Jadi nggak mesti kalian cari yang katoda. Ini bisa dicoret yang katoda ini, yang ini juga katoda nggak mesti dilihat ya. Jadi sisa sedikit, tinggal dikit yang mau kita cari. Jadi cukup fokusnya di sini aja. Spesies yang mendekat di anoda, dia itu positif, maka yang akan mendekat adalah NO3- dan karena dia larutan berarti ada H2O juga. Terus bisa kita lihat, NO3 dengan H2O, kalau dia versus, maka yang akan menang adalah H2O-nya. Maka yang akan bereaksi adalah 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Berarti yang akan dihasilkan adalah O2 dalam wujud gas. Udah gitu aja. Oke. Berarti untuk yang AG itu nanti sebagai endapan itu, Kak? Iya, tapi dia endapannya di katoda. Oke, Kak. Oke deh, next ya. Dia tanyakan perubahan entalpi pembakaran heptana adalah sekian. Bila entalpi pembentukan standar, ini tulisannya delta HF ya, bukan HJ, HF. Delta HF 0 minus 394, H2O-nya sekian. Ditanyakan perubahan entalpi pembentukan 10 gram heptana. Heptana itu berapa C-nya? 7. Iya, 7. 7, kok ragu? 7 ya, pada keadaan standar adalah. Oke. Jadi ada banyak macam yang diketahui nih. Ada entalpi pembakaran. Kalau dia istilahnya pembakaran, itu gimana maksudnya? Pembakaran heptana. Dia bereaksi dengan apa? Dengan O2, Kak. Menghasilkan apa? CO2 plus H2O. Oke, mantap. Ya, jadi itu mesti ditahu juga ya, mesti tahu entalpi pembakaran berarti heptana ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Bisa kita bikin reaksinya. Terus ada lagi pembentukan standar CO2. Pembentukan standar itu maksudnya kayak gimana sih? Ada yang tahu? Pembentukan standar itu adalah pembentukan senyawa, pembentukan CO2 dari unsur-unsurnya. Kalau dia pakai istilah standar atau ada nolnya di atas, delta HF 0, itu berarti yang dibentuk adalah 1 mol. Jadi koefisien CO2-nya adalah 1. Sama juga untuk H2O, koefisiennya adalah 1. Gitu ya. Terus yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan 10 gram heptana.
Langsung aja ya, kita lihat. Nah, ini tadi kita bikin reaksinya. C7H16 ditambah 11O2. Ini 1178 itu adalah saat kita setarakan reaksinya ya. C7H16 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. C-nya ada 7, jadi saya kasih koefisien 7 di sini. H-nya ada 16, sedangkan di sini masih 2. Saya kasih angka 8 di depannya supaya pas 16. Sisanya oksigennya. 7 kali 2, 14, ditambah 8, 22. Di sini masih 2, berarti saya kasih koefisien 11 di depannya. Jadilah setara dia. Oke, nah, terus yang diketahui adalah entalpinya minus 4470. Oke, terus yang kedua, pembentukan CO2. Berarti CO2 pasti di sebelah kanan tanda panah ya. Nah, pembentukan CO2 dari unsur-unsurnya. Unsur yang membentuk CO2 adalah unsur C dan unsur O. O itu tidak berdiri sendiri, tapi dia akan diatomik namanya, atau dia bebasnya itu dalam bentuk O2, diatomik ya. Jadi C ditambah O2 menghasilkan CO2. Tinggal disetarakan, tapi karena ini sudah setara, masing-masing satu koefisiennya. Entalpinya berapa? Minus 394. Kemudian pembentukan H2O lagi. Karena dia standar, maka di sini pasti satu koefisiennya. Unsur yang membentuk H2O adalah ada unsur H dan ada unsur O. Berarti H ditambah O. Tapi H itu juga dalam bebasnya itu diatomik juga, jadi dia H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Kita setarakan, tapi tadi yang kita bilang H2O itu harus satu koefisiennya. Jadi jangan ini yang kita rombak-rombak. Yang kita rombak adalah yang di sebelah sini untuk menyetarakan. Di sini tadi hanya 2, berarti di sini koefisiennya juga 1 untuk H2. Terus O-nya di sini cuma 1, yang di kiri itu ada 2, maka saya kasih 1/2 di depannya supaya setara. Nah, habis itu dapat entalpinya ini minus 242. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi pembentukan heptana. Heptana berarti dia di sebelah kanan, C7H16. Pembentukan C7H16 itu dari unsur-unsurnya. Unsur yang membentuk adalah ada C dan ada H. Tadi saya bilang H-nya itu harus diatomik, berarti dia H2. Tapi kalau C itu dia bisa sendiri, jadi cukup C saja, bukan C2 ya. Jadi C ditambah H2, tinggal kita setarakan aja. Jadi kita kasih koefisien 7C ditambah 8H2, menghasilkan C7H16. Yang ditanyakan yang ini nih, ini entalpinya berapa? Yang diketahui ini. Kalau dia seperti ini modelnya, maka kita pakai cara yang mana? Tadi kan untuk entalpi ada cara yang pertama pakai entalpi pembentukan, yang kedua pakai hukum Hess, yang ketiga pakai energi ikatan. Kalau dia modelnya kayak gini, menurut kalian kita pakai cara yang mana? Kanan kurang kiri. Kanan kurang kiri berarti pakai pembentukan ya. Oke, gini ya. Jadi karena kalau kita mau pakai entalpi pembentukan atau kanan dikurang kiri, itu kita harus punya data entalpi pembentukannya C, entalpi pembentukannya H2, dan entalpi pembentukannya C7H16. Tapi yang di soal bukan itu yang diketahui. Yang diketahui adalah CO2, H2O, dan yang pembakaran. Kalau kayak gini, model soalnya berarti kita maunya pakai hukum Hess. Hukum Hess itu kayak gini ya. Nanti kita bikin, kita susun reaksinya seperti ini. Habis itu tinggal kita sesuaikan dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan kayak gini. Kita lihat untuk reaksi yang pertama, yang kita butuhkan adalah C7H16. C7H16 yang dibutuhkan itu harus di sebelah kanannya panah, harus di sebelah kanan. Sedangkan yang diketahui tadi, C7H16-nya ini ada di sebelah kiri. Berarti, tapi ini angkanya sudah sesuai. Kita butuhnya cuma 1, di sini juga cuma 1. Berarti nanti reaksi ini akan dikali 1 dan dibalik.
dibalik supaya C7H16-nya ada di sebelah kanan. Nah, lanjut. Di C ditambah O2 menghasilkan CO2. Kita butuhkan data yang mana nih? Kita butuhkan C. Kita butuh di sini kan 7C. Nah, kita butuhnya di sebelah kiri. Oke, ini juga di sebelah kiri. Tapi kita butuhnya 7. Yang ini masih 1. Oke, berarti ini akan dikali 7 dan dia tetap nggak dibalik. Oke, lanjut. Kemudian ini lagi. Kita butuhkan yang mana? Kita butuhkan H2. H2 di sini ada yang dibutuhkan adalah 8 dan di sebelah kiri. Di sini sudah di sebelah kiri tapi masih 1, berarti nanti dikali 8 dan tetap. Oke. Setelah saya tentukan ininya, kali 1, kali 7, kali 8, baru saya buat ulang reaksinya. Nah, ini kan tadi dibalik ya, berarti 7CO2 tambah 8H2O menghasilkan C7H16 tambah 11O2. Delta H-nya karena dibalik, maka delta H-nya juga akan berubah, yang darinya negatif menjadi positif. Terus reaksi yang kedua, tetap minus 394, tapi karena dikali 7, maka delta H-nya juga dikali 7. Semua unsur-unsurnya juga dikali 7, yaitu 7C tambah 7O2 tambah 7CO2. Yang di bawah juga sama, dikali 8. Nah, habis itu kita jumlah. Kalau kita jumlah, bisa kita coret mana yang mana yang apa ya istilahnya? Sama. Yang sama, tapi dia satunya di kiri, satunya di kanan, itu bisa dihilangkan. Gitu ya. Nah, ini kayak misalnya ini 8H2O, dia di kiri, 8H2O di kanan, bisa dicoret. 7CO2. Nah, 7CO2 sama yang mana? Ini 7CO2 bisa dicoret. Terus yang mana lagi bisa dicoret? 7O2 tambah 4O2. Dia sama-sama di sebelah kiri, berarti kita jumlah 7 tambah 4, berarti ada 11O2 di sebelah kiri. Nah, ini juga ada 11O2 di sebelah kanan, bisa dicoret. Gitu ya. Berarti yang tersisa adalah 7C, 8H2, dan C7H16. Jadi dapatlah ini C7C tambah 8H2O menghasilkan C7H16. Delta H-nya bagaimana? Delta H-nya sisa dijumlahkan saja. 4470 ditambah minus 2758 ditambah minus 1936. Dapatlah minus 224 kilojoule per mol. Ini masih per mol. Yang dia tanyakan adalah 10 gram heptana. Berarti tinggal kita cari dulu. Mol untuk 10 gram adalah 10 dibagi 100. MR-nya 100. Dapat 0,1 mol. Berarti delta H untuk 0,1 mol adalah 0,1 dibagi 1 dikali 224. Minus 224. Dapatlah minus 22,4 kilojoule. Opsi E. Ada yang mau ditanyakan? Yang entalpi yang terakhir itu, yang 0,1 bagi 1, saya nggak tahu yang satunya itu. Nah, jadi kan yang diketahui adalah entalpi untuk 1 mol. Berarti kalau kita mau masukkan di rumus kayak gini, itu 0,1 atau yang ditanyakan, mol yang ditanyakan, dibagi mol yang diketahui, dikali entalpi yang diketahui. Jadi 0,1 dibagi 1, karena tadi ini 224 ini untuk 1 mol. Berarti 0,1 dibagi 1 dikali minus 224. Gitu. Ada lagi? Dadah? Dadah? Lanjut ya. Oke. Suatu baterai dengan elektroda Cu2+ Mg pada keadaan standar menghasilkan arusnya sekian, waktunya 161 menit. Oke, ditanyakan pengurangan massa di anoda.
Sama dengan soal-soal yang di awal tadi yang kita bahas. Kalau dia tanyanya massa, kita pakai rumus apa tadi? Hukum Faraday 1, gimana rumusnya? Daya masih ingat? Yang tadi ini ya, EIT ya. Ya, EIT, terus EIT dibagi Dibagi F. 96.500. ya betul. Harus dihafal ya itu. Jadi W sama dengan EIT per 96.500. Sisa dimasukkan aja data-datanya. Nah, tapi yang dia tanyakan adalah massa di anoda. Sama modelnya yang tadi. Ada CU, dia 34, ada MG minus 2,37. Yang mana yang akan masuk di anoda? Kalau datanya kayak gini. CU atau MG yang di anoda? Berarti yang minus kan, Kak? Berarti yang MG. Kenapa MG? Minus kan? Karena minus, karena dia lebih kecil ya dari CU. Berarti yang akan bereaksi di anoda adalah MG-nya. Oke. Ini ya, W sama dengan EIT per 96.500, EMG sama dengan AR-nya MG adalah 24, terus valensinya bisa kalian lihat di sini. Ini MG 2+. Berarti valensinya itu 2. 24 bagi 2, 12. Sisa masukkan di rumus. 12 dikali I-nya mana ya? Ini I-nya 0,2 dikali 161 dikali 60. Kenapa bisa? Karena ini masih satuan menit. Kalau masuk di rumus ini, itu harus satuannya second atau detik. Berarti 161 harus dikali 60 dulu. Dibagi 96.500, nanti dikalkulasi dapatlah 0,24 gram. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Kak, kalau kayak gini kan berarti kan koma-komaannya kan lumayan ya, Kak. Berarti ini gimana ya kalau nggak pakai kalkulator? Gimana ya? Di notasi ilmiah. Kenapa? Di pangkat 10 min gitu loh, Kak. Kayak fisika. Boleh. Gampang. Ya, pada dasarnya emang semuanya tetap harus dibagi-bagi lagi. Nanti apakah kalian mau yang menyederhanakan dulu, misalnya 60 dibagi 5, ini juga nanti dibagi 5 atau dibagi berapa, atau nanti misalnya yang 0-0-nya ini bisa kalian jadikan pangkat-pangkatan, tapi tetap nanti 161 harus dikali 6, terus dikali 12, terus dikali 2, habis itu nanti dibagi ini 965. Nggak ada cara cepatnya, memang harus banyak latihan sih kalau masalah kalkulasinya gitu ya. Semangat ngitung-ngitungnya. Emang kalau kimia tuh gini angka-angkanya jelek semua angkanya 96.500. Oke, ada lagi nggak buat soal ini? Coba ditampilkan yang ada tesis tadi itu. Oke. Bentar ya. Ya, nah selanjutnya soal nilai delta H. Ini kayaknya delta HF ya, bukan HT. HF ada plus 540 minus 910. Jika entalpi pengendapan BaSO4 adalah minus 30, maka entalpi pembentukan standar BaSO4. Langsung aja ya kita bahas, waktunya tinggal dikit. Nah, yang diketahui adalah jika entalpi pembentukan pengendapan BaSO4. Pengendapan BaSO4 berarti BaSO4-nya di sebelah kanan. BaSO4 ini terdiri dari apa? Ba2+ tambah SO4 2-.
entalpinya adalah minus 30 kilojoule. Yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan standar BaSO4. Yang diketahui adalah entalpi pembentukannya Ba2+, dan entalpi pembentukan SO4. Berarti ini ada entalpi pembentukannya, ini ada entalpi pembentukannya, yang ini yang ditanyakan. Ini sudah diketahui entalpinya berapa, berarti dia maunya pakai rumus ini, kanan dikurang kiri. Langsung aja masuk ini minus 30 sama dengan yang ditanyakan, yang kita cari delta HF0 BaSO4 dikurang yang kiri Ba2+. Nah, ini kayaknya salah tulis ya, di sini harusnya minus 540. Nanti kalian ubah minus 540 ditambah minus 910. Dapatlah nanti delta HF0 untuk BaSO4 adalah minus 1480. Ada ya opsi A. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Oke, lanjut ya. Terakhir. Langsung aja. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar. Nah, pernyataan yang pertama, di antara ZnCuPb dan ZnCuPb, maka Cu adalah reduktor terkuat. Nah, yang diketahui adalah dalam bentuk notasi sel. Nah, kalian harus hafal lagi ini urutan notasi sel. Yang kiri itu pasti anoda. Jadi anoda, garis ion anoda, garis 2 ion katoda, garis katoda. Berarti Zn di sini berperan sebagai anoda, Cu-nya di sini sebagai katoda. Pb di sini anoda juga, dan di sini katoda. Yang dia tanyakan, maka Cu adalah reduktor terkuat. Reduktor itu artinya apa? Kalau dia istilahnya reduktor, berarti Cu yang ini yang mengalami oksidasi. Katanya opsi A. Kita lihat ya, jadi kalau dia katoda, itu kan tadi akan mengalami reduksi. Kalau dia mengalami reduksi, maka dia akan menjadi oksidator. Kalau anoda, dia akan mengalami oksidasi, dan dia berperan sebagai reduktor. Di opsi A, itu salah. Kenapa? Karena Cu dia bilang, Cu adalah reduktor terkuat, sedangkan di faktanya, Cu itu kan berperan sebagai katoda, maka dia itu harusnya menjadi oksidator, bukan reduktor, gitu ya. Berarti opsi A salah. Terus opsi B, urutan potensial reduksi standar. Potensial reduksinya, oke. Sudah jelas Cu yang paling pertama, karena Cu itu berperan sebagai katoda ya. Cu-nya sebagai katoda berarti potensial reduksinya pasti lebih tinggi dibanding Zn dan Pb. Berarti Cu pasti yang paling pertama, yang paling besar. Tapi yang membingungkan adalah Pb dengan Zn, mana nih yang paling besar? Yang diketahui itu cuman E0 selnya aja. Nah, maka caranya kita pakai rumusnya, E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, yang mau dicari kan E0 anodanya, atau E0 Zn dan E0 Pb. E0 anoda, kalau kita balik rumusnya berarti E0 katoda dikurang E0 sel. Nah, misalnya, saya misalkan aja supaya saya bisa lebih mudah mikirnya, gitu, mana yang lebih besar, Zn apa Pb. Maka saya misalkan aja E0 katodanya itu plus 2. Kalau saya misalkan plus 2 seperti ini, maka saat saya hitung E0 anoda untuk Zn itu berarti 2 dikurang 1,1. Kalau E0 anodanya untuk Pb, maka 2 kurang 0,47. Maka yang lebih besar adalah yang Pb. Oke. Jadi, urutan potensial standar reduksi standar itu adalah Cu dulu, habis itu Pb, habis itu Zn. Ya, berarti B ya. Kemudian opsi C. Di antara ketiga logam tersebut, Zn adalah logam yang paling sulit dioksidasi. Zn itu dia sebagai anoda. Anoda itu mengalami oksidasi. Berarti pernyataan C itu salah, karena dia bilang paling sulit dioksidasi. Harusnya yang paling mudah dioksidasi, karena dia kan juga E0-nya paling kecil di antara yang 3 ini. Berarti tentu yang paling mudah dioksidasikan ya. Nah,
Oke, jelas. Kalau opsi D, jika sistem setengah sel antara PB dengan Zn dihubungkan, maka terjadi sel elektrokimia PB Zn nol selnya 0,63. Oke, PB dengan Zn. Tadi kita sudah dapat ya untuk PB dengan Zn. Yang tinggi potensial reduksinya adalah yang PB. Kalau dia tinggi PB E0-nya, E0 reduksinya, maka dia akan berperan sebagai katoda. Kalau dia katoda, maka dia itu harusnya di sebelah kanan. Berarti ini harusnya salah ini. Harusnya di sini PB-nya, sebelah kanan, Zn-nya yang di sebelah kiri. Berarti opsi D juga salah. Gitu ya. Paham nggak sih? Paham kan? Jadi gitu cara mikirnya. Ini kan tadi kita sudah dapat ya E0-nya perbandingannya pakai permisalan. Berarti PB itu harusnya lebih besar. Kalau dia lebih besar, maka dia itu harus sebagai katoda, nggak bisa sebagai anoda. Berarti harusnya kebalik ini ya. Nah, terus opsi E, sistem setengah sel Cu adalah anoda. Nah, tadi kita lihat di sini, Cu di sebelah kanan. Cu sebelah kanan berarti yang di kanan adalah katoda. Maka di sini Cu harusnya adalah katoda, bukan anoda. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Kak, tadi yang D gimana nih, Kak? Yang Kebalik. D. Ini kan jadi D itu ceritanya dia mau reaksikan Zn dengan PB. Oke, kalau saya bandingkan antara Zn dengan PB, kalau misalnya kita mau menentukan yang mana sih yang akan sebagai katoda, yang mana sebagai anoda, tentu kita akan bandingkan E0-nya. Bandingkan E0-nya yang di sini nih kita lihat. E0 anoda untuk Zn, tadi yang waktu kita hitung-hitung itu adalah 0,9. Sedangkan E0-nya PB itu adalah 1,53. Kalau saya bandingkan yang ini dengan ini, maka yang lebih besar adalah yang PB. Yang lebih besar adalah PB, maka yang menjadi katoda itu adalah PB harusnya, ya kan? Zn itu harusnya di anoda, berarti harusnya notasi selnya itu adalah Zn garis Zn2 plus garis 2 PB2 plus garis PB, bukan PB dulu, tapi harusnya Zn dulu gitu. Paham? Kalau misalkan PB duluan berarti minus ya ininya 0,63-nya. Ya, kalau dia minus artinya gimana? Artinya reaksi tidak spontan atau dia tidak bisa bereaksi. Salah susun sel voltanya gitu. Gitu, oke? Oke, makasih, Kak. Ada lagi? Jawabannya jadi apa Kak tadi? Jawabannya apa tadi? B yang B. Yang B. Ya. Gimana? Ada lagi? Absen gimana maksudnya? Ya, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan ya kelas kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk hari ini, Kak.